Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Ibu Bapa, Saudari, Saudara yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, kembali lagi kita berjumpa di dalam Oase Rohani Katolik hari ini pada tanggal 6 Oktober. Hari ini kita memasuki pekan biasa ke-27. Saya, Romo Albertus Monang Rianto, saat ini saya adalah Romo Rekan yang sedang bertugas sebagai pastor rekan Kosambi Baru. Maka marilah kita sekarang menyediakan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan agar kita semakin dilayakkan dan juga senantiasa disegarkan kembali atas sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Maka marilah kita hening sejenak. Kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas segala hal yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami mampu untuk meresapkan sabda-Mu di dalam hatiku. Kiranya sabda yang meresap di dalam hati kami ini senantiasa berbuah, menjadi baik bagi kami untuk senantiasa mulai untuk mewartakan kabar gembira bagi sesama kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami percayakan kepadamu atas segala kebaikan yang boleh kami alami ini, sehingga kami disediakan hati untuk menerima sabdamu pada hari ini. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah juru selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 1 ayat 13 sampai dengan 24. Saudara-saudara, kalian tentu telah mendengar tentang hidupku dalam agama Yahudi dulu. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dalam agama Yahudi itu, aku jauh lebih maju daripada banyak teman sebaya di antara bangsaku. Karena aku sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi Allah telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ia berkenan menyatakan anaknya dalam diriku, agar aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Aku juga tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Baru 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi rasul-rasul yang lain tak seorang pun yang kulihat, kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutulis kepadamu ini benar, aku tidak berdusta.
Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi aku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa orang yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang Kau buat. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung baginya. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Yesus menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita sejenak menyediakan hati kita untuk meresapkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan.
Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini kita di dalam bacaan pertama mendengarkan kisah bagaimana Rasul Paulus yang menuliskan surat kepada jemaat di Galatia. Pertama kita melihat dan juga mendengarkan bahwa Rasul Paulus mengatakan tentang riwayat kehidupannya yang dulu sebelum ia bertobat. Tentu kita semua tahu bagaimana kisah ataupun riwayat hidup tentang Rasul Paulus sebelum ia bertobat, atau yang biasa kita kenal dulunya bernama Saulus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, saya ingin mengatakan seperti ini. Mari kita mencoba merenungkan bersama bahwa kalau misalnya kita meresapkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mungkin hal ini seringkali kita dengar, khususnya untuk saat-saat ini kalau misalnya Anda sering menonton film-film movie yang terbaru ataupun beberapa film-film yang ada, biasanya kita akan mengatakan yang jagoan itu biasanya kalah dulu baru akan menang. Ataupun juga hal-hal yang lain, misalnya ada orang-orang dari yang berbuat jahat tentu nanti akan menjadi baik. Biasanya karakter utama dibuat seperti itu. Apa yang ingin kita renungkan bersama? Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, belajar dari kisah Rasul Saulus yang kemudian dikenal menjadi Paulus, kita bisa mengatakan bahwa setiap pribadi manusia memiliki sebuah titik balik di dalam kehidupannya. Saya ingin mengatakan seperti ini, bahwa kita pun, Anda dan saya, mungkin di dalam perjalanan hidup kita ada sebuah titik balik yang membuat kita pada akhirnya menjadi pribadi yang bisa saja saya katakan berbeda dari pribadi saya atau Anda pada saat sebelumnya. Apa maksudnya? Mari kita lihat di dalam kehidupan kita masing-masing. Siapa sih saya ini sebelumnya? Dan saya bisa mengatakan bahwa kalau kita sebagai manusia yang baik dan benar, saya akan mengatakan bahwa kita menjadi manusia adalah seorang yang dinamis, senantiasa berubah, tidak selalu menjadi pribadi yang statis, yang begitu-gitu aja. Bayangkan kalau kita senantiasa adalah pribadi yang hidup, maka sesuatu yang dinamis itu pun senantiasa ada di dalam diri kita masing-masing. Saya ingin menceritakan seperti ini. Pribadi saya adalah seorang yang lahir dengan keluarga yang notabene saya adalah anak bungsu. Maka pada saat saya sebelum masuk seminari menengah, saya itu adalah pribadi yang sangat dimanja oleh kedua orang tua saya. Tetapi saya mengatakan kepada orang tua saya, memang sejak dari kecil saya selalu mengatakan cita-cita saya ingin menjadi seorang imam. Karena apa? Karena saya begitu tertarik dengan sosok seorang imam di paroki asal saya. Maka kalau misalnya sudah menginjak masa SMP, jika ditanya SMA mau lanjut kemana, saya akan mengatakan mau lanjut ke seminari. Dan hidupnya pastinya akan masuk ke dalam suatu keadaan yang berbeda dari rumah biasanya. Mengapa? Karena kalau hidup di seminari pasti akan masuk dalam asrama. Apa yang dikhawatirkan oleh kedua orang tua saya? Tadi yang sudah saya ceritakan, bahwa saya adalah pribadi yang dikatakan manja. Maka, apakah bisa ya dia ini nyuci baju, nyuci piring, ataupun juga setrika baju? Itulah yang menjadi kekhawatiran dari orang tua saya ketika saya tetap minta ingin masuk seminari menengah. Lanjut pada akhir di kelas 3 SMP,
saya tetap mengatakan niat saya kepada orang tua saya, "Ma, Pa, saya tetap mau masuk seminari menengah." Oleh karena itu orang tua saya tidak mengatakan iya atau tidak. Mereka hanya mengatakan kalau kamu memang mau lanjut ke seminari, Mama atau Papa meminta kamu untuk mencoba mendaftarkan secara pribadi, biar terlihat bahwa kamu memang bisa mandiri. Oleh karena itu saya mencoba untuk pada akhirnya datang ke frater di mana dia sedang bertugas di paroki saya. Saya mengatakan niat saya kepada frater tersebut. "Frater, saya mau masuk seminari. Bagaimana caranya? Apakah saya boleh minta formulirnya?" Lalu saya dibantu oleh frater tersebut untuk masuk dan juga mendaftar ke seminari menengah dengan memberikan formulir pendaftaran dan lain sebagainya macamnya. Pada akhirnya saya ikut tes masuk seminari menengah dan pada akhirnya pun juga saya lolos untuk masuk seminari menengah. Saya begitu bergembira ketika saya boleh masuk seminari menengah. Tetapi kembali lagi, ketika saya ingin masuk ke seminari menengah, saya melihat sosok dari kedua orang tua saya. Memang rasa-rasanya mereka itu mau untuk mengantar saya ke seminari menengah. Tetapi ternyata yang saya lihat dari raut wajah ibu saya itu kok raut wajah kesedihan. Saya dalam hati saya mengatakan, "Loh, apakah saya salah untuk masuk ke seminari menengah?" Tetapi saya merasa-rasa, oh kayaknya tidak. Saya ingin tetap masuk seminari menengah karena saya mengetahui inilah jalan yang saya pilih. Oleh karena itu saya pada akhirnya tetap masuk seminari menengah, diantar oleh keluarga besar saya untuk masuk ke sana. Lantas apa yang terjadi? Pada saat orang tua saya mau pulang dari seminari setelah mengantar saya, mereka hanya berpesan kepada saya, kalau tidak kuat boleh minta pulang. Lantas saya mengatakan, ya nanti akan dikontak. Maka saya ketika itu masuk ke seminari menengah bersama dengan rekan-rekan angkatan saya, dan uniknya saya pada saat itu bersama dengan rekan-rekan angkatan saya, ternyata yang masuk ke seminari menengah pada tahun itu cukup sedikit orang-orangnya. Lantas 3 bulan kami tidak boleh berhubungan dengan orang tua kami, dengan kontak entah melalui telepon ataupun surat-suratan dan lain sebagainya macamnya. Seminari menengah hanya mengatakan agar ini menjadi sebuah proses bagi kami untuk semakin mandiri. Oleh karena itu, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, apa yang ingin saya ceritakan lebih lanjut, 3 bulan pertama mungkin bagi saya adalah sebuah 3 bulan yang cukup menyiksa. Mengapa saya mengatakan menyiksa? Karena ya mau tidak mau, saya di sana harus belajar mulai hidup secara mandiri. Walaupun di awal juga cukup menarik, bagaimana saya juga merindukan hidup bersama dengan teman-teman secara penuh gitu ya. Jadi tidak pulang ke rumah, dan bagaimana saya juga ikut belajar semakin mengenal arti dari seminari ataupun juga belajar untuk mengenal sosok seorang imam yang ada di seminari sejak saya belajar di tempat itu. Nah, ketika 3 bulan setelah saya masuk seminari menengah, seminari mengadakan yang namanya Hari Orang Tua Seminari. Dan disitulah untuk pertama kalinya orang tua saya boleh mengunjungi saya di seminari. Apa yang mereka kira? Mereka mengira bahwa saya itu pada akhirnya menjadi pribadi yang entah itu kurus lah karena mungkin jadi jarang makan, ataupun pakaiannya kucel dan lain sebagainya macamnya. Tetapi ternyata ketika mereka berjumpa dengan saya, orang tua saya malah merasa kagum karena ternyata melihat sosok anaknya yang semakin lama
bisa menjadi pribadi yang mandiri. Walaupun orang tua saya tetap saja mengatakan kamu adalah anak mama, anak papa yang tetap aja kelihatan manja begitu saja. Tetapi ada juga yang saya ingat ketika itu mama saya kaget ketika saya mengatakan atau men-sharingkan bahwa ketika itu pada masa itu saya dipercayakan untuk menjadi ketua angkatan. Mama saya kaget mengapa? Karena bisa-bisanya kok kamu di awal-awal sudah bisa ditunjuk menjadi ketua angkatan. Saya mengatakan ya tidak tahu, tetapi ya ini adalah sebuah kepercayaan bahwa saya boleh ditunjuk untuk menjadi ketua angkatan. Selanjutnya ketika perjumpaan pada saat hari orang tua seminari itu, orang tua saya mengunjungi dan diperbolehkan dan diizinkan untuk masuk ke kamar. Mereka juga kagum karena ternyata kamarnya cukup rapi dan bersih. Dan di situ pada akhirnya orang tua saya mengatakan, ya kamu bisa mandiri karena sudah terbiasa. Nah disitulah saya mengatakan bahwa pada akhirnya saya sebagai pribadi yang manja, dikenal manja di dalam keluarga, ternyata mempunyai titik balik ketika saya masuk seminari, saya mulai dipercaya untuk menjadi pribadi yang mandiri. Apa yang ingin saya sharingkan dari itu semua? Saya ingin mengatakan bahwa setiap pribadi mempunyai sebuah titik balik di dalam kehidupannya. Titik itulah yang membuat pribadi ini menjadi pribadi yang semakin matang. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Oase Rohani Katolik, saya ingin mengatakan bahwa seringkali kita mungkin tidak menyadari apa titik balik di dalam kehidupan kita. Ataupun seringkali kita merasa-rasa, ya udahlah hidup begini-gini aja, statis aja. Saya bekerja ataupun saya melakukan kegiatan yang sama dengan rutin begitu saja. Tetapi ingat, seringkali kalau kita melakukan suatu kegiatan yang rutin, itu saja, seringkali kita pada akhirnya jatuh pada suatu rasa bosan. Kalau kita jatuh pada rasa bosan, apa yang setelah itu akan kita lakukan? Saya akan mengatakan mungkin saja kita menjadi pribadi yang tidak berbuah. Oleh karena itu di dalam bacaan pertama, Rasul Paulus senantiasa mengingatkan kepada setiap orang-orang yang mendengarkan ia untuk mencoba mengubah dirinya. Mengubah diri senantiasa saya katakan mungkin tidak mudah. Karena kalau orang mau mengubah dirinya untuk menjadi lebih baik, seringkali orang itu merasa tidak bisa berubah karena ia terlalu nyaman dengan zonanya sendiri. Zona nyaman yang ia buat membuat ia tidak mau melangkah menjadi pribadi yang bisa lebih berguna. Rasul Paulus yang kita kenal dulunya sebagai Saulus, kalau saja ia benar-benar sudah merasa nyaman dengan dirinya dan ia tidak mau mendengarkan suara Tuhan, maka saya bisa mengatakan tentu kita tidak bisa mengenal Paulus yang ada di dalam kitab suci. Tetapi dia memiliki semangat yang luar biasa sehingga orang-orang yang diberitakan iman oleh Rasul Paulus ketika mendengarkan hidupnya dan juga sejarah dari hidup Rasul Paulus, mereka terkesan dan mereka pada akhirnya ikut oleh Rasul Paulus memuliakan Allah. Maka ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, bolehlah di dalam bacaan pertama ini, mari kita mencoba untuk merenungkan arti sebuah perubahan dari sebuah titik balik kehidupan kita. Titik di mana mungkin kita dulunya adalah pribadi yang tidak mau berubah, dirinya yang tidak mau mendengarkan orang, tetapi pada hari ini kita diajak oleh Rasul Paulus mau untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Mau untuk menjadi pribadi yang bisa berubah karena saya tidak mau menjadi manusia yang statis, diam begitu saja. Kita diajak untuk senantiasa hidup.
Maka saya bisa mengatakan mengapa kita ini senantiasa diajak untuk menjadi pribadi yang hidup. Karena kalau kita mau hidup, kita harus bergerak. Kita harus senantiasa berubah dari sesuatu setiap harinya yang mungkin awalnya males-malesan, kemudian menjadi orang yang mau rajin. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita coba merenungkan dari bacaan pertama ini, apa arti perubahan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau berubah adalah saat kita berani keluar dari zona nyaman itu. Kalau misalnya kita berani keluar dari zona nyaman yang ada dari hidup kita masing-masing, saya bisa mengatakan pada akhirnya kita mau senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik. Contoh nyata dari saya tadi, ketika saya mau untuk tetap masuk seminari menengah, saya bisa mengatakan disitulah sebuah titik balik saya dari pribadi yang dikenal adalah pribadi yang manja, pada akhirnya dikenal menjadi pribadi yang bisa hidup mandiri. Dan seterusnya ketika saya menjalani masa di seminari menengah, saya juga merasa pada akhirnya enjoy dengan apa yang saya jalani. Walaupun berjumpa dengan teman-teman seringkali tidak sesuai dengan apa yang saya kehendaki. Ada sebuah suka dan duka di dalam perjalanan seminari menengah. Tetapi bagi saya, ketika saya mau dibentuk atas apa yang saya pilih, dan saya percaya bahwa Tuhanlah yang membentuk saya meyakini itu semua, saya ingin berubah menjadi pribadi yang baik. Dan Rasul Paulus pun di dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi, dia mau berubah karena dia percaya Tuhanlah yang mengubah hidupnya. Oleh karena itu dia percayakan hidupnya kepada Tuhan, dan dia senantiasa pada akhirnya menjadi pribadi yang berbuah, karena dia mau memberitakan kabar gembira sampai ke tempat-tempat yang tidak dikuasai ataupun juga diberitakan oleh para rasul yang lainnya. Maka ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, perubahan yang diajak pada hari ini semata-mata juga bisa dikatakan adalah kita diajak berubah karena Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang mengubah kita. Biarkanlah Tuhan yang menyentuh hidup kita. Bukan semata-mata kita berubah pada akhirnya dari sesuatu yang hidup malah menjadi sesuatu yang tidak hidup. Tetapi sesuatu yang mungkin seringkali berubah itu karena kita dari yang statis menjadi yang dinamis. Karena apa? Karena kita percayakan hidup kita, Tuhanlah yang mengubah hidup kita. Maka saya mengajak Anda semua, mari di dalam bacaan pertama ini kita merenungkan arti sebuah perubahan hidup di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah titik balik di dalam kehidupan saya? Poin yang kedua adalah ketika saya mau berubah, sudahkah saya menyerahkan perubahan itu dalam rancangan Tuhan yang begitu indah? Dan yang ketiga, sudahkah saya mau untuk menjadi pribadi yang berbuah bagi sesama saya? Demikianlah renungan dari bacaan pertama. Semoga kita diajak untuk semakin menjadi pribadi yang mau berbuah dan mau untuk berbagi kepada sesama. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, jika tadi kita sudah merenungkan sabda Tuhan melalui surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bagaimana ia menceritakan pengalaman hidupnya dan mengenai titik balik di dalam kehidupan Rasul Paulus yang telah ia ceritakan, dan kita juga merenungkan sebuah titik balik di dalam kehidupan kita masing-masing. Tentu pada akhirnya kita diajak untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan juga menjadi pribadi yang berbuah. Dalam bacaan Injil pada hari ini yang tadi kita telah dengarkan, kisahnya bercerita tentang Maria dan Marta.
khususnya Marta yang melayani Yesus yang datang ke rumahnya. Hal yang menarik adalah seringkali dalam bacaan ataupun kisah ini, seringkali dikaitkan bahwa kita melihat sosok seorang Marta menjadi sosok yang kurang disenangi. Karena apa? Seakan-akan kok Marta itu menyuruh Yesus. Apa buktinya? Karena ketika itu Marta mengatakan kepada Tuhan sendiri, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri?" Dan kata-kata selanjutnya ini Marta sungguh berani kalau kita dengar. "Suruhlah dia membantu aku." Maka Marta seakan-akan mungkin sengaja atau tidak sengaja, tetapi dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Suruhlah dia membantu aku." Hal ini seringkali menjadi bagi kita, nampaknya Marta menjadi pribadi yang mudah ngedumel, atau bisa dikatakan seringkali dia menjadi pribadi yang tidak tulus. Karena ketika dia mau memberikan bantuan kepada sesama ataupun kepada tamunya yang datang, yakni Yesus Kristus, ternyata yang dia lakukan seringkali bukanlah kalau kita tangkap dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tetapi seakan-akan Marta memiliki tugasnya itu sebagai sebuah beban. Maka inilah yang mungkin bisa kita coba renungkan juga, mengapa segala pekerjaan kalau misalnya dikatakan sebagai beban, nah mungkin ini yang membuat kita pada akhirnya menjadi pribadi yang tidak lepas bebas. Menjadi pribadi yang pada akhirnya tidak senang dengan pekerjaan kita, merasa bahwa pekerjaan atau tugas-tugas kita adalah hanya sesuatu yang memberatkan saja. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita coba merenungkan dari bacaan Injil yang kita dengarkan ini. Mungkin saja kita pun bisa menjadi seorang Marta masa kini. Apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita lakukan, itu menjadi sebuah beban di dalam kehidupan kita. Seringkali tugas-tugas yang ada, entah itu Anda di dalam tugas gereja, dalam pelayanan-pelayanan gereja, ataupun tugas di dalam kehidupan bermasyarakat, yang terjadi adalah kita menganggap itu menjadi sebuah beban. Kalau misalnya kita menjadikan itu sebagai sebuah beban, maka saya bisa mengatakan kita akan bisa menjadi seperti Marta masa kini. Karena pada akhirnya yang kita lakukan hanya seakan-akan, apa sih, kok saya yang melakukan? Kalau misalnya bukan saya, siapa lagi? Tetapi seringkali pada akhirnya kita tidak menjadi pribadi yang tulus dengan seperti itu. Padahal kalau misalnya kita melihat di dalam bacaan pertama juga, ketika kita melihat Rasul Paulus mau memberikan ataupun juga mewartakan kabar gembira kepada orang-orang di sekitarnya, dia pun tidak menganggap bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berat baginya. Oleh karena itu kita bisa tahu bahwa Rasul Paulus dengan semangat yang berkobar-kobar, dia mau memberitakan Injil. Nah, kembali di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, kisah tentang Maria dan Marta. Poinnya sederhana, bagaimana Marta seringkali menganggap tugasnya sebagai beban. Dan inilah yang membuat dia merasa pada akhirnya tugas-tugas yang ia lakukan merasa tidak bahagia. Dia tidak bahagia dengan apa yang ia kerjakan. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan untuk menjawab Marta? Kita mendengarkan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bahwa di sana Maria nyaman dengan apa yang ia pilih. Maria tahu bahwa ketika Yesus datang sebagai tamu, ia ingin mendengarkan sabda ataupun setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia memilih bagian yang terbaik
untuk mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih, mari kita mencoba untuk merenungkan bersama di bagian kedua ini arti kata mendengarkan. Ibu Bapak, Saudari-saudara, saudara dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kalau misalnya kita mengatakan mendengarkan, sebenarnya kata ini cukup berbeda dengan kata mendengar saja. Apa sih yang membedakan? Kalau misalnya saya katakan mendengar, biasanya itu seringkali orang menjadi mudah lupa dengan apa yang ia dengar. Tetapi kalau misalnya saya katakan orang itu mendengarkan, nah kalau mendengarkan itu akan menjadi lebih berbeda karena dia memberikan perhatiannya dengan apa yang harus ia dengarkan. Mungkin di dalam bahasa Indonesia kita menjadi cukup kesulitan dengan kata mendengar dan mendengarkan. Tetapi kalau misalnya di dalam bahasa Inggris itu ada sebuah pembedaan, yakni dari kata hear dan listening. Nah, mana yang lebih tepat? Seringkali kita diajak sebenarnya untuk mendengarkan sabda Tuhan ataupun orang-orang yang mungkin memberikan masukan kepada kita. Saya ingin memberikan contoh seperti ini. Seringkali kalau misalnya kita terpaku hanya kata mendengar, itu adalah sebuah ungkapan biasanya yang kita dengarkan seringkali, yakni masuk telinga kuping kiri dan keluar dari telinga kuping kanan, atau masuk dari kuping kiri keluar dari kuping kanan. Jadi suaranya itu hanya masuk keluar dan tidak diresapkan lagi. Bahkan ada yang lebih mengatakan dari masuk kanan langsung keluar ke kanan gitu ya, sehingga tidak ada sesuatu yang masuk sama sekali. Bahkan kalau yang tadi, perumpamaan yang tadi, setidaknya ada yang masuk lah. Kalau ada yang dari kanan langsung keluar dari kanan, berarti dia menolak sama sekali. Sedangkan kalau misalnya bagian kedua yang ingin saya tawarkan, kata mendengarkan, itu adalah bagaimana kita masuk mendengarkan sesuatu, informasi yang ada, sabda Tuhan yang kita dengarkan, lalu mencoba untuk merenungkannya. Ataupun mendengarkan hal yang lain. Misalnya kita mendengarkan sebuah tugas-tugas, perutusan, ataupun juga pelayanan-pelayanan, ketika mendengarkan seseorang, nasihat seseorang, kritikan seseorang. Kalau kita mendengarkan, berarti kita mencoba untuk memahami terlebih dahulu. Nah, apa yang membedakan pada akhirnya antara Maria dan Marta? Sebenarnya saya rasa seperti itu. Marta itu dia pada akhirnya menjadi pribadi yang bisa kita rasakan gerasa-gerusuk, dan pada akhirnya dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi Maria mengambil tempat yang terbaik untuk mendengarkan Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih, mari coba kita renungkan bersama. Sudahkah kita mendengarkan sabda Tuhan setiap harinya? Kalau Anda sebagai pendengar setia dari sahabat Oase Rohani Katolik ini, apakah kita dan Anda juga benar-benar mendengarkan sabda Tuhan dan meresapinya dan dilakukan untuk kehidupan Anda masing-masing? Atau jangan sampai yang terjadi pada akhirnya kita hanya jatuh pada kata mendengar tadi. Lalu apa yang mungkin bisa kita renungkan bersama melewati dari kata mendengarkan dan mendengar? Saya ingin mengajak Anda untuk bersama-sama mari coba kita merenungkan arti kata melampaui diri. Mengapa dari kata mendengarkan dan mendengar saya mengajak Anda untuk melampaui diri? Saya ingin mengatakan seperti ini. Ibu Bapak, Saudari-saudara, sahabat Oase Rohani Katolik, kata melampaui diri sebenarnya bisa kita sematkan atau kita tempelkan kepada Marta yang sedang melayani Tuhan Yesus. Kalau misalnya memang dia benar-benar ingin melayani Tuhan Yesus, dia harus melampaui dirinya. Dia tidak harus memikirkan dirinya bahwa, wah saya bersusah payah dan lain sebagainya macamnya, tetapi Maria begitu saja duduk dan dia begitu saja.
itu adalah contoh orang yang tidak melampaui dirinya. Karena apa? Pada akhirnya dia hanya mencoba melihat dirinya, kok seperti ini ya, kok saya seperti ini, Maria seperti itu. Ataupun pada akhirnya dia melihat bahwa saya ini udah berjuang dengan luar biasa, tetapi kok ada orang-orang yang enak-enakan begitu saja. Jangan sampai kira-kira kejadian ini juga ikut-ikutan dengan Anda semua. Mengapa ini saya katakan seperti itu? Kita seringkali pada akhirnya menjadi pribadi yang merasa, oh saya sudah melakukan ini dan itu, saya sudah merasa berguna bagi semua orang. Tetapi pada akhirnya itu hanya untuk menjadi sebuah poin agar Anda dibanggakan. Marta pun sebenarnya bisa kita rasa-rasa, mungkin dia merasa, wah saya ini sudah melayani, saya ini udah repot, tapi kok ya saya nggak dibantu. Justru Maria yang enak-enakan seperti itu. Dia tidak bisa melampaui dirinya sendiri. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjadi pribadi yang melampaui diri, untuk bisa menjadi pribadi yang mau untuk melayani tanpa tadi embel-embel saya katakan kebanggaan diri? Saya mencoba untuk merenungkannya lewat 3 cara. Satu adalah menjadi pribadi yang rendah hati. Mengapa saya katakan seperti itu? Mari kita renungkan bersama apa itu arti menjadi pribadi yang rendah hati. Menjadi pribadi yang rendah hati adalah ketika kita bisa menjadi pribadi yang mau untuk mendengarkan seseorang, ataupun juga menjadi pribadi yang tidak merasa tinggi hati. Menjadi pribadi yang mudah sombong, menjadi pribadi yang mudah angkuh. Kenapa? Karena saya merasa bahwa diri saya adalah sasaran ataupun juga sebagai orang yang utama. Orang yang merasa bahwa diri saya sudah berbuat benar. Nah, orang yang rendah hati seringkali mengaitkan dirinya bahwa, oh ya, yang saya lakukan bukan untuk diri saya, tetapi untuk orang di sekitar saya. Nah, menjadi pribadi yang rendah hati, yang lawannya adalah tinggi hati, kita bisa membayangkan orang yang tinggi hati adalah selalu prioritasnya pada dirinya sendiri. Marta, di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, dia menjadi pribadi yang merasa bahwa dirinya sudah berjuang. Mari kita lihat di dalam bacaan pertama, Rasul Paulus tidak mengatakan seperti itu. Pada titik balik hidupnya dia merasa bahwa, oh, bukan aku yang semata-mata mewartakan Injil. Bukan aku yang diwartakan. Tetapi aku mewartakan Yesus Kristus. Maka bukan aku yang harus dipuji-puji. Bukan. Tetapi yang dipuji-puji adalah Dia yang kuwartakan. Maka ketika Rasul Paulus memiliki semangat seperti itu, saya merasa bahwa di sanalah dia menjadi pribadi yang rendah hati. Bayangkan ketika Paulus masih menjadi orang seperti Saulus dulunya. Bagaimana dia menjadi pribadi yang mungkin menurut dia gagah, tetapi pada akhirnya dia pun bisa dikalahkan. Pada akhirnya dia pun merasa bahwa dirinya yang dulunya adalah Saulus adalah pribadi yang bisa kita katakan pribadi yang kurang. Nah, di sini ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, pertama, jika kita ingin menjadi pribadi yang mau melampaui diri kita, melampaui batas hidup kita, yakni kita diajak pertama untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Pribadi yang tidak semaunya, pribadi yang tidak mengangkat bahwa dirinya adalah orang yang paling baik dan paling benar. Dan poin yang kedua yang ingin saya katakan adalah ketika kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati, kita diajak untuk menjadi pribadi yang mau bertobat. Mengapa saya mengaitkan dengan sebuah kata pertobatan? Bahwa ketika orang merasa bertobat, dia sadar bahwa Allah mengasihi dirinya. Dia sadar bahwa dia bukanlah orang yang bisa
berdiri dengan sendirinya. Rasul Paulus tahu dan sadar ketika dia bertobat, dia tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi dia. Tuhan begitu mencintai dia. Maka ketika dia tahu itu, dia sadar bahwa ketika itu pertobatan dialah yang menjadikan pada akhirnya dia mau berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Marta mungkin memang tidak ada kata berkaitan antara bertobat atau tidak. Tetapi saya ingin mengatakan, Marta merasa dirinya yang telah melayani. Dirinya yang telah berusaha tanpa orang. Dia merasa bahwa saya sudah memberikan bantuan, memberikan sebuah pekerjaan. Sehingga dia menganggap bahwa saya tidak perlu. Maka oleh karena itu, dia mengangkat bahwa, ini loh saya sudah kerja, tolong Tuhan Yesus katakan kepada Maria untuk membantu saya. Karena saya sudah melayani dengan luar biasa. Ini yang saya katakan, awas, hati-hati, kita bisa menjadi pribadi yang tadi pertama saya katakan angkuh, dan yang kedua adalah merasa menjadi pribadi yang bisa sendiri. Tidak perlu bantuan orang lain, tidak perlu bantuan sesama, karena saya bisa menganggap diri saya sendiri melakukannya. Padahal kita diminta agar semakin sadar bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa. Kita ini hanyalah manusia yang diciptakan oleh Allah, dan atas karena kasih Allah kita hidup di dunia ini untuk mewartakan kabar baik dan kabar gembira. Oleh karena itu, poin yang kedua adalah tadi yang saya katakan, poin pertobatan. Mengapa tobat? Karena semakin dengan kita mengenal arti kata pertobatan, kita diajak untuk semakin mengenal kasih Tuhan. Dan dari kata pertobatan itulah saya bisa mengatakan kita semakin menyadari bahwa kita sebagai manusia bukanlah orang yang senantiasa bisa berdiri sendiri, tetapi kita senantiasa membutuhkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Poin yang ketiga adalah mengakui kesalahan dalam diri sendiri. Apa maksudnya? Saya ingin mengajak Anda semua dalam poin ini. Yang ingin dikatakan adalah ketika Yesus yang menegur Marta. Karena Marta begitu banyak merasa khawatir dan menyusahkan dirinya sendiri. Padahal kalau misalnya dikaitkan bahwa Marta seakan-akan merasa bahwa dia sudah memberikan yang terbaik. Nah, dia ini merasa tidak memiliki salah. Saya ingin mengatakan, mari kita mencoba merenungkan bahwa menjadi pribadi yang mau melampaui dirinya, melampaui batas dirinya, saya ingin mengatakan kita diajak untuk mengakui kesalahan yang ada di dalam diri kita sendiri. Apa yang mungkin bisa kita lakukan? Manusia di dalam perjalanan hidupnya, kalau dia semakin menyadari dia punya salah, saya dan Anda, saya merasa bahwa disitulah manusia semakin menyadari hidupnya senantiasa terarah pada kebenaran. Mengapa seperti itu? Karena ketika dia tahu bahwa dia memiliki salah, berarti dia tidak menganggap dirinya sendirilah yakni sebuah kebenaran. Ketika dia tahu bahwa dia memiliki sebuah salah, ketika manusia menyadari bahwa dia memiliki kesalahan di dalam dirinya, dia tahu dia harus mencari yang benar. Dan siapa yang benar? Ialah Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, dalam poin ketiga ini saya ingin mengatakan, bagi orang yang mau melampaui dirinya, dia harus menyadari dan mengakui kesalahan yang ada di dalam dirinya sendiri. Marta mungkin merasa dirinya tidak memiliki salah. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena di saat itu dia merasa bahwa Maria harus membantu dia.
Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin Anda alami ketika Anda merasa tidak memiliki kesalahan. Bagaimana contohnya? Saya ingin mengatakan seperti ini. Banyak orang yang mungkin saat-saat ini ketika mengalami wabah pandemi virus corona ini, orang merasa poin-poin ataupun juga pendapat-pendapat yang mereka katakan adalah pendapat yang paling benar. Dan seringkali ketika merasa dirinya yang paling benar, bahayanya apa? Bahayanya yaitu yang terjadi memaksakan kehendaknya untuk yang dilaksanakan, atau memaksakan kehendaknya lah yang harus terjadi, ataupun juga di dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Mengapa saya ingin mengatakan seperti itu? Karena seringkali ketika orang tidak mengakui kesalahan yang ada di dalam dirinya, dia adalah pribadi yang merasa dirinya paling benar. Dan ini yang menjadi bahaya. Kalau kita menjadi pribadi yang merasa dirinya selalu paling benar, bahayanya adalah kita pada akhirnya merasa orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang berbuat salah. Kalau misalnya Marta kita renungkan adalah pribadi yang seperti itu, maka menjadi wajar ketika dia menganggap Maria sebagai pribadi yang salah. Dan kalau misalnya kita sebagai manusia menganggap sesama kita adalah pribadi-pribadi yang salah, nah, kita akan menjadi pribadi yang mudah menganggap, oh saya yang benar. Kalau memberikan kritik mudah, kalau memberikan sebuah penilaian mudah. Tetapi pada akhirnya ketika mencoba menjadi pribadi yang dikritik, wah bisa marah. Atau ketika diberikan nasihat oleh orang-orang di sekitar, oh bisa marah. Enggak kok, begini dan begitu alasannya. Atau kita bisa menjadi pribadi yang pada akhirnya memiliki sebuah alasan-alasan rasional yang membenarkan apa yang kita pilih. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, nah kita diajak melalui bacaan Injil hari ini mencoba untuk menjadi pribadi, ya kalau salah, ya saya salah. Dan saya mohon dimaafkan, dan saya akan mencoba untuk membenarkan apa yang tadi salah. Atau saya akan memperbaiki apa yang salah saya lakukan. Kalau kita bisa menjadi pribadi yang seperti itu, saya bisa mengatakan kita bersama bisa menjadi pribadi yang mengatasi, yang melampaui batas diri kita. Karena apa? Kita pada akhirnya mau untuk menjadi pribadi yang berubah dan tidak menjadi pribadi yang statis, yang begitu-gitu saja. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Oase Rohani Katolik, saya ingin mengatakan, mari coba kita merenungkan dari pertama permenungan kita sampai poin akhir. Di poin pertama, tadi di dalam bacaan pertama kita merefleksikan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan saya mengajak Anda untuk melihat apa yang menjadi titik balik di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita benar-benar sadar dan tahu titik balik kehidupan kita yang membuat kita menjadi lebih berbuah, yang membuat diri kita menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan? Mungkin ada saatnya kita mempunyai pengalaman yang kiranya ya kita dijauhkan oleh Tuhan. Kita dijauhkan dari Tuhan, bahwa ternyata kok saya seakan-akan merasa diri saya sendiri adalah pribadi yang nampaknya begitu-gitu aja. Nah, kalau kita sudah menjadi pribadi yang memiliki perubahan, kiranya kita mencoba untuk mulai merenungkan poin yang kedua. Poin yang kedua yang saya ingin angkat adalah ketika kita mau mendengarkan apa yang menjadi mungkin nasihat-nasihat dari orang, kritik-kritik dari sesama kita. Ketika kita mau mendengarkan hal-hal tersebut, pada akhirnya kita diajak untuk melampaui batas diri kita.
Bagaimana cara melampaui batas diri kita? Bukan dengan merasa bahwa kita harus menunjukkan kemegahan-kemegahan kita. Bukan kita justru harus menunjukkan kehebatan-kehebatan kita, bukan. Tetapi justru kita diajar untuk semakin menjadi pribadi yang rendah hati. Pribadi yang benar-benar melihat bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Tetapi atas rahmat kasih Allah, disitulah saya ingin menjadi pribadi yang berbuah. Maka poin yang berikutnya adalah kita diajar kalau untuk melampaui batas diri kita, setelah menjadi pribadi yang rendah hati, kita pun juga diajak mengalami sebuah masa pertobatan. Masa tobat yakni menganggap bahwa diri kita ini bukanlah siapa-siapa tanpa kasih Allah. Sudahkah kasih Allah itu tinggal di dalam kita? Dan sudahkah kita benar-benar menyadari dan memahami Allah yang begitu mengasihi saya, dan bukan semata-mata kita memikirkan semuanya ini terjadi karena saya. Dan poin yang ketiga adalah di saat kita untuk melampaui diri sendiri, melampaui batas hidup kita, melampaui batas diri kita dengan mengakui kesalahan-kesalahan diri kita. Ketika kita mengakui bahwa diri kita salah, kita menjadi pribadi yang bisa mengatakan, ya, saya memang memiliki salah, oleh karena itu saya ingin menjadi pribadi yang mengkoreksi menjadi benar karena Allah yang menuntun saya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, dari poin-poin yang sudah saya katakan tadi, mari coba kita renungkan dan kita coba resapkan di dalam kehidupan kita. Semoga kita semua akhirnya menjadi pribadi yang semakin berbuah. Mari kita hening sejenak, kita meresapkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami, atas sabda-Mu pada hari ini, yang begitu menghibur kami, sehingga kami diajar untuk memahami siapakah kami. Engkau telah memberikan kepada kami teladan Rasul Paulus. Semoga kami menjadi pribadi yang semakin bisa berubah dan mau untuk menjadi pribadi yang berbuah di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan-pelayanan kami, di dalam pelayanan bersama dengan keluarga, pelayanan bersama dengan gereja, dan juga pelayanan dengan masyarakat. Ajarilah kami ya Tuhan untuk senantiasa mengarahkan hati kami kepadamu. Semoga kami bisa menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang mau bertobat di dalam perjalanan hidup kami, dan mau mengakui jika kami memiliki salah. Dan juga ya Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu, khususnya bagi dunia masa kini dan negara kami yang sedang menghadapi wabah virus pandemi ini. Semoga Engkau memberkati dan menguatkan hati kami, iman kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudari-saudara sekalian, orang-orang yang kita doakan pada hari ini dan keluarga kita, senantiasa dibimbing, diberkati, dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita dalam acara Oase Rohani Katolik ini. Semoga kita senantiasa semakin dikuatkan dan diteguhkan melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan memberkati. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.